Di sini saya akan mencontohkan komunikasi efektif dalam hubungan dengan keluarga. Gambaran situasi keluarga, Tuan B, 55 tahun dengan keluarga berjumlah 5 orang, terdiri atas istri dan anak 3 orang. Saat ini keluarga mengalami masalah kesehatan, istri dan anaknya menderita TBC paru. Pasien mengatakan tidak tahu caranya supaya keluarga lain tidak tertular. Perawat merencanakan untuk melakukan tindakan preventif dan promosi kesehatan untuk mencegah terjadinya meluasnya masalah pada anggota keluarga lainnya. Ini preventif ya maksudnya. Tuan B, 55 tahun, kondisinya sekarang keluarganya berjumlah 5 orang, terdiri atas istri dan anak 3 orang. Istri dan anaknya menderita TBC paru, dan pasien mengatakan tidak tahu caranya supaya keluarga lain tidak tertular. Pasien terlihat kebingungan dalam pelaksanaan pencegahan penularan penyakit. Kondisi pasien ini bisa kita bagi menjadi 2 pengkajian, yaitu pengkajian subjektif, seperti pasien mengatakan bahwa suster, saya merasa kebingungan untuk melakukan pencegahan penularan penyakit TBC paru ini supaya keluarga yang lain tidak tertular seperti nenek, kakek, om, tante dari anak saya. Nah, kemudian data objektif biasanya perawat yang mengkaji. Misal perawat mengkaji, pasien nampak kebingungan, pasien selalu bertanya bagaimana cara pencegahan penularan. Keluarga pasien juga kebingungan saat mau bertemu dengan keluarga lainnya karena takut penyakitnya tertular. Nah, seperti itu untuk data objektif. Kemudian, diagnosis keperawatan yang muncul adalah kurang pengetahuan keluarga berhubungan dengan kurang terpapar informasi mengenai TBC paru, ditandai dengan pasien mengatakan tidak tahu caranya mencegah penularan penyakit. Rencana keperawatan, lakukan pendekatan dengan keluarga, lakukan promosi kesehatan dalam bentuk penyuluhan kesehatan keluarga dengan masalah TBC. Kemudian tujuan, pengetahuan keluarga meningkat dan kooperatif dalam mencegah terjadinya masalah. Persiapan diri perawat dan pasien seperti persiapan lingkungan, mendesain lingkungan atau setting tempat untuk interaksi sesuai setting lokasi dalam kasus misalnya ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau di rumah. Di kasus ini saya memilih di rumah, jadi ada perawat dari puskesmas atau PKM yang ditugaskan untuk melakukan pendidikan kesehatan di rumah keluarga dari Tuan B. Nah, pembagian peran, membentuk kelompok, jadi kalau misalkan ini memang tugas kelompok, biasanya ada peran, ada yang jadi pasien atau keluarga, dan ada yang jadi peran perawat dan peran observer. Nah, pada saat ujian OSCE nanti, bisa yang dimunculkan hanya peran perawat saja, tapi untuk tugas kelompok bisa berbagi peran yang lain. Nah, pengembangan skenario percakapan sesuai format ya, jadi ada fase orientasi, ada fase kerja, dan ada fase terminasi. Nah, kemudian persiapan alat dan tempat, alat dan bahan atau materi, ilustrasi kasus atau kondisi real keluarga di masyarakat itu dimunculkan. Kemudian ada proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan itu nanti berisi tentang materi penyuluhan. Jadi apa yang mau kita sampaikan itu ditulis. Tapi karena saya hanya mencontohkan untuk SP komunikasi, maka saya fokus di komunikasinya. Namun untuk di lapangan nanti, setiap mau memberikan penyuluhan kesehatan harus ada proposal kegiatan. Kemudian format SP komunikasi harus ada, skenario SP komunikasi juga harus ada. Kemudian ada instrumen observasi. Instrumen observasi digunakan pada saat mengobservasi kondisi lingkungan pada saat kita melakukan penyuluhan kesehatan di rumah. Gitu. Kalau ini kan tentang TBC, berarti nanti instrumen observasi tentang kesehatan rumah dari keluarga Tuan B. Nah, kelompok atau keluarga di masyarakat. Nah, harus diperhatikan berapa orang keluarga yang ada di dalam rumah tersebut. Kemudian kelompok keluarga di sekitar, tetangganya ada berapa orang. Kemudian dia tinggal dengan siapa saja. Apakah ada keluarga lain selain suami, istri, dan juga anak di dalam rumah. Itu harus dipikirkan. Jadi terkait dengan pendidikan kesehatannya. Kemudian ada setting rumah keluarga RT RW. Jadi misalkan rumah keluarga di mana
ada di RT dan RW mana. Ini sama berkaitan dengan nomor F. Jadi kalau misalkan dia tinggal di wilayah yang pemukimannya padat, jadi kita komunikasinya juga memberikan Menkes supaya tetangga-tetangganya juga tidak tertular gitu. Jadi seperti membuang air ludah tidak sembarangan, tapi di tempat yang ada cairan desinfektannya dalam bentuk mangkok tertutup atau kaleng tertutup. Jadi di situ membuang dahaknya. Jadi dahaknya tidak dibuang sembarangan di tanah terbuka, itu tidak. Kemudian disiapkan juga leaflet atau lembar balik atau poster atau LCD kalau memang mau melakukan penyuluhan. Jadi nanti kalau misalkan sudah berdinas sebagai perawat, kalau kita mau melakukan penyuluhan, kita juga menyebarkan leaflet, kemudian poster atau menampilkan slide kita di dinding dari rumah keluarga kita yang menyediakan LCD dan juga laptopnya. Masuk ke fase orientasi. Jadi yang tadi ini adalah fase prainteraksi, fase di mana kita bersiap-siap. Bersiap-siap ini artinya sebelumnya kita sudah bertemu dengan pasien dan keluarga, kita sudah melakukan pengkajian, sudah menetapkan diagnosis keperawatannya, sudah menetapkan rencana kegiatan yang akan kita lakukan, tujuan kita nanti apa, dan persiapan diri kita sebagai perawat dan pasien apa yang harus dipersiapkan. Kemudian ada persiapan alat dan tempat, alat bahan dan juga tempat. Kemudian sekarang masuk fase orientasi, artinya kita datang ke rumah. Sebelumnya kita sudah pernah bertemu ya, ini kedatangan kedua, namun hitungannya kedatangan pertama untuk komunikasinya. Nah, saya contohkan pengucapannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya perawat Dania yang ditugaskan oleh Puskesmas untuk mengontrol kesehatan keluarga di rumah ini. Sambil kita lihat lingkungan sekitar. Kemudian, bagaimana kabarnya hari ini? Saya lihat ibu dan bapak tampak lemas dan juga sering batuk. Pada kasus ini yang terkena TBC paru adalah ibu dan juga anak-anaknya. Namun suaminya tidak menutup kemungkinan juga telah tertular kalau pencegahannya jelek di rumah. Nah, setelah menanyakan kabar, baru kita melakukan kontrak. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang TBC dan cara pencegahannya. Waktunya sekitar 30-45 menit. Apakah Bapak Ibu bersedia? Tempatnya di ruang tamu keluarga saja ya, sesuai kesepakatan sebelumnya. Setelah melakukan orientasi, kita langsung masuk ke fase kerja. Fase kerja isinya harus sesuai dengan tujuan dan rencana kita di awal, tujuan dan rencana di pra-interaksi. Jadi tidak boleh lepas dari tujuan dan juga rencana yang akan dicapai atau dilakukan. Saya mulai fase kerja. Sebelum saya menjelaskan cara pencegahan penyakit TBC, lebih dahulu saya jelaskan tentang apa itu penyakit TBC ya Bapak Ibu. Saya juga akan menjelaskan tentang penyebab dari penyakit TBC serta cara pencegahannya agar keluarga lain ataupun para tetangga yang dekat ataupun keluarga lain yang tinggal di rumah ini tidak tertular. Kita lihat respon keluarganya, nanti keluarganya juga pasti akan memberikan pertanyaan dan jawaban, harapan jawaban dari kita. Kemudian mulai Menkesnya, mulai pendidikan kesehatannya. Penyakit TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosa. Kemudian penyebabnya adalah bakteri apa atau virus apa. Kemudian kita jelaskan juga cara pencegahannya. Jangan buang dahak sembarangan ya Bapak Ibu ya. Nanti buang dahaknya di kaleng berisi cairan desinfektan dan juga tertutup. Jadi nanti kalau sudah agak banyak langsung dibuang, dibersihkan seperti itu. Jadi tidak langsung dibuang di tempat terbuka, takutnya nanti terkena udara dan virus dan bakterinya kemana-mana saat ikut terbang gitu. Kemudian sudah selesai ceritanya penyuluhannya, pasien juga mendengarkan dengan baik. Perawat melakukan komunikasi dalam rangka promosi kesehatan keluarga sampai selesai sesuai materi yang dibuat dalam proposal kegiatan. Kemudian jangan lupa mengucapkan terima kasih dan juga reinforcement, gitu ya. Ucapan terima kasih dan ucapan reinforcement itu seperti pujian. Jadi supaya keluarga juga
senang kita ada di situ dan senang kita memberikan pendidikan kesehatan. Contohnya, terima kasih ya Bapak Ibu sudah mau mendengarkan penjelasan saya mengenai penyakit TBC paru. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian sangat kooperatif sekali. Saya harap kalau keluarga sudah kooperatif seperti ini, sangat mudah untuk kita semua memulai hidup sehat dan mempercepat proses penyembuhan penyakit serta bisa melaksanakan prosedur pencegahan penularan kepada keluarga yang lain jauh lebih baik. Nah, kemudian pada saat terminasi, kan tadi sudah ya, tahap kerja diakhiri dengan ucapan terima kasih dan juga pujian. Kemudian pada fase terminasi, kita lakukan evaluasi subjektif dan objektif. Evaluasi subjektif adalah menanyakan apa yang dirasakan oleh keluarga dan klien yang kita ajak berbicara. Kalau objektif adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang perawat lihat, dengar, dan rasakan. Jadi penilaian perawat sendiri itu objektif. Nah, bagaimana perasaan Bapak, Ibu, dan adik-adik semua? Coba jelaskan bagaimana cara mencegah penularan penyakit TBC seperti yang saya jelaskan tadi. Baik Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, sepertinya sudah memahami ya dengan baik bagaimana cara tentang mencegah penularan penyakit TBC. Nah, ceritanya ini saat saya memberikan pertanyaan, jawabannya sesuai. Jadi saya minta mereka menjelaskan kembali informasi yang saya jelaskan, mereka bisa menjelaskan dengan baik. Kemudian rencana tindak lanjut. Setelah semuanya paham, saya harap segera melakukan upaya kebersihan lingkungan dan mengatur ventilasi serta pencahayaan yang cukup ya Bapak, Ibu, adik-adik semua. Nah, besok saya akan datang lagi untuk melihat perubahan gaya hidup dan lingkungan rumah Ibu atau Bapak, terutama ventilasi dan pencahayaannya ya. Jadi harus sering dibuka jendelanya supaya sirkulasi udara di rumah ini baik. Mengakhiri interaksi atau komunikasi dengan cara mengucapkan salam, terima kasih Bapak, Ibu, adik-adik semua. Saya permisi pamit dulu, selamat siang. Berjabat tangan karena pasien menderita istri dari Bapak B itu menderita penyakit TBC, maka jabatan tangannya jabat tangan jauh saja, jadi tidak wajib bersentuhan. Kemudian sudah selesai, jangan lupa perawat melakukan evaluasi dokumentasi, pencatatan, membuat laporan. Jadi evaluasi dokumentasi untuk evaluasi subjektif dan objektifnya, mencatat di buku status kesehatan pasien mengenai pelaksanaan komunikasi sesuai dengan fase interaksi, serta evaluasi subjektif dan objektif saat pengkajian awal dan akhir. Kemudian di dokumentasi juga masih di status di buku. Jadi setiap pasien itu punya buku status kesehatan. Jadi kita catat apa yang sudah kita lakukan, kita catat semua fase-fase interaksi yang sudah kita lakukan, kita catat juga evaluasi subjektif objektif dan juga pengkajian awal sampai dengan akhir. Jadi dari pra interaksi sampai dengan terminasi semuanya dicatat. Kemudian rencana tindak lanjut kita yang kita mau datang lagi besok hari itu juga dicatat. Jadi besok hari mau datang dan mau melakukan pengkajian lagi kepada keluarga itu dicatat. Kemudian kontrak yang akan datang kita catat juga rencana kita bahwa kita hendak datang lagi kedua kali. Jadi tulis rencana tindakan berikutnya dan tulis juga rencana kita bahwa kita akan mengkomunikasikan hasil kepada klien atau keluarga setelah kedatangan kedua kalinya nanti. Jadi pas datang lagi untuk observasi lingkungannya atau kondisi rumahnya baik apa tidak, sudah dilaksanakan cara pencegahan penularan penyakitnya, nanti kita sampaikan ke keluarga apakah tindakannya sudah baik atau masih belum dilakukan saran kita. Seperti itu ya. Jadi evaluasi dokumentasi ini adalah mencatat apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan.